Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang yang saat ini tuh nggak ikhlas banget melepaskan kamu pergi dari sisinya atau kalian berpisah ya. Ini orang merasa kayak berat banget melepaskan kamu atau berpisah dari kamu karena menurut dia cuman kamu orang yang paling ngertiin dia, yang paling deket sama dia ya. Mungkin juga ya nggak memanfaatkan dia juga gitu ya. Intinya kamu yang paling deket dengan dia. Nah, justru malah di sini entah ini kamu atau memang dia yang menginginkan untuk berpisah atau memang kamu yang menginginkan untuk berpisah. Semakin beratlah dia untuk melepaskan kamu. Oke, kita lihat ceritanya seperti apa. Ada Coffin, memang hubungan kamu dengan dia saat ini sudah berpisah. Nah, ketika perpisahan ini terjadi, aku lihat memang kamu seperti merasa terbebaskan ya. Kamu seperti terlahir kembali, memulai hidup baru, awalan baru dalam hidupmu, seperti itu. Dia melihat kamu sekarang kok justru malah lebih bahagia, lebih senang ya, memulai awalan-awalan baru dalam hidupmu, menjalani apapun yang membuatmu bahagia. Iya, justru malah seperti terlihat kamu itu keluar atau bebas dari penjara ya, seperti itu, atau bebas dari tekanan, nah seperti itu. Dan aku lihat memang hubungan kamu dengan orang ini ya berakhir secara tragis ya. Mungkin ekspektasi dari awal berkenalan dengan dia ya pengennya ada kelanggengan, ada pernikahan seperti itu, taunya di tengah jalan ya kandas begitu saja. Justru malah dia lihat saat ini kamu kayak lebih meluangkan waktu bersama teman-teman, bersenang-senang, bahagia, menjalani hidup lajangmu saat ini. Itu yang dia lihat saat ini, ya. Sedangkan dia, akibat dari perpisahan ini justru malah dia sedih, dia merasa hidupnya terasa pahit, dia selalu merindukan kamu, dia selalu memikirkan kamu, ya. Bahkan dia kalau memikirkan masa depan, memandang masa depan itu seperti tidak pasti. Ya, jadi kayak blur gitu. Dia kayak, aduh nggak tahu deh kalau misalkan masa depan tanpa kamu, kayak gitu. Karena ya itu tadi, cuman kamu orang yang paling ngertiin dia, paling deket sama dia, paling paham. Ya, paling deh kamu tuh yang paling ngertiin, paling paham, seperti itulah ya. Ya, paling suka memberi perhatian, nah, seperti itu. Oke, karmic relationship. Berarti memang hubungan yang cepat berlalu, bahkan hubungan ini ada dampak kebencian gitu ya. Jadi mungkin dia sempat melukai hatimu, melakukan sesuatu yang mungkin membuatmu kecewa sehingga kamu membenci dia. Ya, ada trigger di sini, ada pemicu memang yang membuat kamu akhirnya benci dia, kesal sama dia, marah sama dia, dan sudah memiliki persepsi yang negatif gitu loh tentang dia. Misalkan, kalau dia tuh mah tukang selingkuh, misalkan kayak gitu ya. Karena ini karmic relationship, biasanya kalau karmic tuh lebih banyak tuh ya tentang perselingkuhan ya. Nah, dia mah tukang selingkuh gitu. Kalau itu trigger itu ya, pemicunya persepsi kamu sekarang kalau mikir tentang dia adalah tukang selingkuh gitu. Paling juga nanti udah ada yang baru lagi. Baru aja putus mungkin baru seminggu, pasti udah ada yang lain kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini kamu memilih untuk melepaskan kekacauan yang sempat ada di hubungan kalian. Kamu nggak mau lagi terbelenggu dalam hubungan yang kacau. Apalagi di sini dia adalah runner, berarti seorang yang lari. Dia ini orang yang sebenarnya masih takut untuk menjalani hubungan yang intim. Atau bisa dibilang dia ini belum siap untuk berkomitmen atau menikah.
Seperti itu ya. Pasti kalau misalkan kamu udah ngomongin tentang hal-hal yang berbau tentang keintiman, komitmen, pernikahan, nih orang pasti lari, nih orang pasti ngilang, nih orang pasti apa namanya itu, kabur, ghosting, seperti itu ya. Dan ini apa ya, sering terjadi gitu ya. Akhirnya mungkin dia kayak melepaskan kamu ya, atau memang saat ini mungkin gara-gara dia yang selama ini kalau misalkan diajak ngomong tentang komitmen, tentang apa namanya, pernikahan gitu ya, yang membuat kamu akhirnya melepaskan dia ya. Jadi mungkin karena udah berulang kali memberikan dia kesempatan, menunggu dia sampai dia siap untuk berkomitmen sama kamu, tapi ternyata sampai terakhir kali kamu bertanya tentang komitmen dengan dia juga masih tidak memberikan kejelasan atau tidak memberikan kamu komitmen, ya sudah, aku lihat di sini kamu rela untuk melepaskannya. Ya, aku lihat di sini kamu sudah tidak mau lagi hidupmu kacau, hanya menunggu dia, hanya berharap pada dia, hanya perhatiannya saja pada dia, seperti itu. Pokoknya aku lihat selama ini hidup kamu itu benar-benar berfokusnya, berorientasinya hanya kepada dia aja gitu. Nah, sekarang aku lihat kamu nih sudah memulai awalan baru atau fase baru dalam hidupmu ya. Jadi dia juga ngerasa kamu tuh seperti sosok yang baru sekarang kayak gitu, dan melakukan pembaruan atau perubahan dalam hidupmu, entah itu sikap, tindakan, karir, atau perilaku, atau apapun ya. Dia lihat kayak kamu tuh sudah berubah gitu. Bahkan aku lihat ada pertumbuhan dari pola pikirmu juga sudah berubah ya. Dan aku lihat di sini dia merasa bahwa kamu sekarang tuh sudah move on, sudah bangkit dari keterpurukanmu saat masih bersama dia. Oke, kita lihat lagi cerita selengkapnya seperti apa. Oke, ada Page of Swords di sini, berarti aku lihat di sini ada suatu informasi yang tertunda, ya. Entah dia ini masih sering stalkingin kamu, tapi mungkin akhir-akhir ini kamu kayak terlihat misterius, sehingga mungkin dia kayak nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan kamu. Saat ini aku lihat kayaknya dia benar-benar sabar banget ya dengan situasi perpisahan dengan kamu ini. Dan dia benar-benar saat ini benar-benar hati-hati banget dalam bertindak atau mengambil keputusan yang berhubungan dengan kalian. Aku lihat mungkin dia saat ini mendapatkan suatu keadilan ya tentang apa yang selama ini dia lakukan. Kalau misalkan selama ini dia telah menyakiti kamu, maka keadilannya adalah ya dia juga akan mendapatkan karma buruk gitu ya. Dan aku lihat di sini kayaknya dia juga mulai sadar bahwa dia perlu untuk lebih tegas secara mental dalam bertindak atau mengambil keputusan terhadap kamu, karena selama ini kan dia pelin-pelan atau mungkin sering sekali ragu-ragu gitu ya. Dan aku lihat juga di sini benar-benar saat ini dia sedang menggunakan otaknya ya atau pikirannya untuk cari cara gimana nih untuk hubungan kamu dengan dia selanjutnya, apakah mau dilanjutkan atau enggak gitu. Tapi kalau mau dilanjutkan gimana caranya, enggak, tapi apakah hati ini masih bisa ikhlas, karena di situ kan dia tidak ikhlas ya, dia masih berat melepaskan kamu pergi karena menurutnya kamu adalah sosok yang paling ngertiin dia, paling dekat dengan dia ya.
Jadi kalau aku lihat di sini dia masih sering stalkingin kamu, masih sering ingin cari-cari tahu keberadaan kamu, keadaan kamu, seperti itu. Dia merasa ya hubungan kalian selama ini bahwa selama ini kalian itu merasa kesulitan karena sering terjadi perselisihan di antara kalian, bahkan perselisihan ini cuma gara-gara hal-hal sepele. Tapi walaupun masalah sepele, akhirnya berujung pada perselisihan yang besar kayak gitu. Akhirnya ya udah banyak perubahan atau hubungan kalian itu yang tertunda, janji atau apapun itu tertunda. Dan kalian mulai nih kalau misalkan sudah bertengkar atau sudah marah tuh justru malah saling menarik diri atau silent treatment. Dan bahkan untuk bisa adem ayem lagi, untuk bisa saling tegur sapa lagi itu butuh waktu yang lama. Sehingga aku lihat di sini kamu benar-benar sudah sabar banget ya menghadapi kelakuannya dia ini. Dia adalah orang yang manipulator, ya, penipu. Aku lihat di sini dia adalah orang yang memberikan banyak kekecewaan ke kamu, orang yang suka menunda-nunda, tapi dia juga orang yang terobsesi akan sesuatu. Ya, bisa jadi obsesi terhadap wanita cantik atau pria ganteng, pria kaya raya, atau narkoba, obsesi terhadap pekerjaan atau apapun. Orangnya pemarah, juga pecemburu. Aku lihat di sini orangnya juga sombong, curang, ya. Dan orang ini otomatis banget aku lihat dia adalah penghancur hatimu. Ya, dia adalah seseorang yang penghancur hatimu terbesar deh, gitu ya. Yang paling sakit itu sama dia, aku lihat di sini. Kemudian aku melihat mungkin memang hubungan kalian sudah gagal, ya. Aku lihat di sini memang kalian sudah putus hubungan, bahkan ada yang sudah merencanakan pernikahan atau lamaran, pertunangan gitu kayak gagal, sudah dicabut ya lamarannya. Terus itu juga aku melihat di sini kamu yang dulunya itu selalu merasa dia ini pasangan yang memuaskan, pasangan yang terbaik untukmu, pasangan yang patut untuk diperjuangkan. Pokoknya kamu dulu itu udah bucin banget. Tapi gara-gara tindakan dia, sikap dia yang seperti ini terus-terusan, akhirnya sekarang membuat kamu tiba-tiba merasa takut untuk tetap bersama dia. Sepertinya aku lihat kamu yang tadinya selalu merasa puas dan setia hanya untuk dia, sekarang kamu sudah berubah. Ya, karena di sini hubungan kamu dengan dia membuatmu patah hati banget. Ditambah lagi dia orang yang suka selingkuh, dia orang yang kompulsif, kasar, patriarki juga, ya kan. Terus itu juga aku lihat memang ada masalah tentang penyalahgunaan, bisa itu narkoba, alkohol, jabatan, uang, ya, mungkin korupsi gitu. Sehingga hubungan kalian ya udah hancur, ya. Oke, dia ini orang yang setiap kali kamu berkompromi sama dia, apapun saran, ide kamu itu selalu ditolak sama dia. Ya, selalu menolak kompromi dari kamu. Ya, dia kalau udah pengen kayak gitu. Misalkan menurutmu enggak loh, ini enggak baik untukmu, dia enggak akan pernah mendengarkan kamu. Kayak gitu. Orang yang keras kepala, tapi juga orang yang kaku, defensif juga. Terus itu juga orang yang mungkin selama ini tidak pernah belajar dari kesalahan di masa lalu. Aku lihat orang yang, kalau aku lihat di sini dia tuh punya kelelahan secara kronis ya, karena orang yang ambisius, mungkin ambisiusnya dalam pekerjaan sehingga mungkin gak ada libur, atau mungkin kalaupun ada libur mungkin sering begadang kayak gitu ya. Oke, kalau aku lihat memang ada sikap menyerah juga dianya ya, menyerah, memperjuangkan hubungan kalian. Karena kalau aku lihat di sini dia itu sebenarnya untuk hubungan itu kayak tidak mau bertengkar sih dengan kamu atau berantem sama kamu sebenarnya. Jadi kalau misalkan kamu di sini
meminta sama dia untuk berpisah, ya udah gitu, dia akan ya udah kita berpisah kayak gitu ya. Aku lihat dia ini mungkin sebenarnya orang yang dikenal, tapi mungkin setelah berpisah atau akhir-akhir ini dia orang yang orang yang ini mungkin dihindari gitu loh, dihindari apa tuh ya, ya mungkin banyak yang menghindari dia gitu. Dia adalah tulang punggung keluarga, aku juga lihat di sini ya. Mungkin dia termasuk generasi sandwich atau ya pokoknya tau lah ya, tulang punggung keluarga. Dia juga orangnya pendendam, aku lihat di sini. Terus itu juga aku melihat di sini dia sering sekali menghadapi kekecewaan ya dalam hubungan ternyata. Sehingga ketika bersama kamu, dia pun jadi tidak peduli gitu terhadap rencana-rencana kamu, persiapan-persiapan kamu, effortnya kamu, atau apapun. Sehingga apapun yang kamu lakukan di mata dia tuh seperti apa ya, kayak sebelah mata doang gitu ya. Jadi kayak hubungan kalian nggak berhasil karena dia tidak menganggap gitu loh. Karena dulu memang dia itu pernah dikecewakan. Mungkin dulu dia pernah juga sih sampai bucin-bucin sama pasangan dia yang dulu. Taunya ditinggal, taunya berpisah dia sama pasangannya, seperti itu. Oke, kemudian aku melihat di sini hubunganmu selama ini bersama dia benar-benar membuatmu merasa lelah banget, sampai-sampai secara mental dan fisik pun terkuras ya, energinya capek gitu berurusan dengan dia. Jadi memang menurutmu ini keputusan yang sehat, ini keputusan yang benar melepaskan dia ya daripada tetap bertahan gitu. Aku lihat di sini justru malah kamu semakin takut gitu kalau misalkan tetap bertahan sama dia. Oke, kalau aku lihat dari Four of Swords, nampaknya kayak ada keinginan dari dia untuk memperbaiki hubungan nih dengan kamu. Kayaknya dia bakalan melakukan suatu tindakan, tapi di sini kamu aku lihat memang sudah benar-benar ngerasa penuh dengan ketegangan, kecemasan, ya. Dan ini sudah ada di titik puncaknya kamu bersabar menghadapi hubungan dengan dia atau menjalin hubungan dengan dia, seperti itu. Ya, ini aku lihat kamu udah di ambang batasmu untuk menerima dia, memberikan kesempatan ke dia, seperti itu. Dan aku lihat di sini inilah periode-periode kalian ya untuk sembuh, memulihkan, membebaskan diri dari hubungan yang toksik ya. Nah, kalau aku lihat di sini ya sempat kalian merasa kayak kehilangan, tapi ini lebih baik gitu. Kalian merasa ini lebih baik, seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini nampaknya di sini dia ingin menebus ya, ada penebusan yang ingin dia lakukan. Jadi kalau aku lihat kemungkinan dia tuh sebenarnya sadar gitu, tahu kenapa kamu sampai memilih pisah sama dia, ya karena kamu kecewa. Nah, atau mungkin karena ya kamu sakit hati, patah hati karena dia selingkuhin kamu, selalu menganggap kamu seperti seolah-olah tidak ada gitu ya, perlakukan kamu semena-mena, sehingga aku lihat di sini hari ini atau keadaannya saat ini tuh kayak pengen menebus dosa-dosa dia atau tindakan-tindakan dia yang menyakiti kamu. Ya, ada suatu keputusan yang akan dia ambil nantinya, yaitu tentang kembalinya lagi dia ke kamu, seperti itu ya. Aku lihat di sini ada sesuatu yang sedang ingin dia rubah dalam hidupnya, mungkin emosinya atau karirnya atau apalah ya, ada pembaruan dalam hidupnya aku lihat saat ini. Aku melihat di sini mungkin selama ini ya kalian itu seperti
seperti satu sama lain saling menghakimi, atau bisa jadi salah satu yang menghakimi, sehingga pasangan merasa tidak adil karena selalu dituduh gitu loh, ya kan? Terus itu juga alih-alih mencoba menyalahkan pasangan, ya, sebaiknya sih kalian tuh bicara baik-baik ya. Tapi karena ini kalian orangnya tuh mungkin keras kepala, sama-sama keras kepala gitu ya, suka ngotot mungkin ya. Jadi belum belum membicarakan ini itu udah punya persepsi sendiri kayak gitu. Oke, kalau aku lihat di sini ya, potensi untuk menjalin hubungan dengan dia bisa, tapi hubungan yang pendek, tidak bisa hubungan yang jangka panjang, ya. Jadi mungkin hanya bisa dijalani melalui komunikasi yang itu pun bisa dijalani melalui komunikasi yang lugas dan jujur gitu. Ya bisa, sebenarnya masih bisa kalian itu bersama, tapi ya hubungannya jangka pendek, bisa jadinya on off juga kayak kemarin kayak gitu, atau putus nyambung juga kayak kemarin, seperti itu. Oke, kalau aku lihat di sini sebenarnya kalian LDR ya. Aku lihat di sini ada yang LDR, jaraknya cukup jauh gitu ya, dipisahkan oleh lautan atau samudra. Intinya kayak kalian itu berseberangan pulau atau berseberangan negara, bisa jadi ya. Intinya kayak dipisahkan oleh lautan atau samudra, seperti itu. Oke, aku lihat di sini ya, dia ini orang yang pendendam, suka menuntut, sombong, pecemburu, kurang percaya diri, egois, sok suci, ya, sok ikut campur urusan orang lain. Orangnya sebenarnya nggak ramah, orang yang manipulatif, pendendam, tidak setia, menipu, atau memang ada masalah tentang fertilitas ya, aku lihat di sini. Kemudian aku melihat juga aku melihat selama ini ternyata dia itu masih menyimpan perasaan dia sama kamu. Jadi mungkin nggak pernah diutarakannya ya sama kamu. Dia selalu memendamnya saja, seperti itu. Ya, makanya ketika kalian, entahlah hubungan kalian kemarin apa, pacar kah, PDKT-an kah, ya hubungan tanpa status atau pernikahan kah gitu ya. Yang pasti nih orang kayak nggak jujur sama kamu, nggak terbuka sama kamu ya. Sehingga aku lihat di sini konsekuensinya adalah ya menyakiti kamu kayak gitu. Ya, karena ya apa ya? Seperti tidak dihargai aja gitu sebagai seseorang yang mengejar dia atau pasangan dia, seperti itu ya. Nah, kalau aku lihat ya, kedepannya nih orang bakalan mau mengungkapkan perasaan dia sebenarnya sama kamu. Cuman untuk saat ini aku lihat memang hidupnya lagi terbebani oleh keinginan dan kebutuhan dia. Sehingga untuk saat ini, untuk bisa menghadapi kamu itu dia harus bisa membuat dirinya percaya diri terlebih dahulu, kayak gitu loh, terhadap kamu. Ya, karena di sini mungkin selama ini dia terlalu egois sama kamu, jadi mungkin nggak bisa ngontrol gitu ya. Aku lihat memang kamu dengan dia ini ada perbedaan, ya. Tapi seharusnya perbedaan kalau misalkan ada dalam suatu hubungan percintaan ya sebaiknya percaya diri aja gitu ya. Tapi nampaknya di sini walaupun ada perbedaan ya tetap nggak percaya diri gitulah. Jadi paket komplit ya. Terus itu juga mungkin dia selama ini sering membuat kamu jengkel, sering membuat kamu kesal ya. Terus juga mungkin orang ini adalah orang yang suka mendengarkan omongan orang lain. Jadi kalau ada gosip tentang kamu tuh pasti dia kayak langsung kepikiran kayak gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini nampaknya dia memang saat ini lagi menahan ya, menahan diri dia untuk datang ke kamu dan juga mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan dia nantinya sebelum dia
datang ke kamu. Dia takut nantinya tindakan dia justru malah menambah luka bagimu. Makanya saat ini dia sedang menahan, sedang mempertimbangkan konsekuensinya kalau misalkan dia datang lagi ke kamu seperti itu. Ya, apalagi kan di sini kuat banget riwayatnya, selingkuh lah, bohong lah, ya seperti itu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Itu saja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Terus ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 29, 24, 19, 21, 25, 30, 31, 27, 10, 8, 18, 9, 2, 4, 14, 17, 3, 16, 23, 28, 13, 1, 7, 20, 22, 15, 5, 11, 26, dan 6. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Desember, April, November, Agustus, Juli, Februari, Mei, Juni, September, dan Oktober. Sionya bisa sionya kamu, sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio macan, sio kuda, sio tikus, sio ular, sio anjing, sio kelinci, sio kambing, sio monyet, dan sio naga. Satu lagi sio babi. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. XQATSZK HYUWONFGJB DVEMRP. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.